Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita akan menyiapkan hati, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali untuk hari ini, hari demi hari Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami dalam segala keadaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan kami terus mohon tuntunan-Mu. Kami mohon Tuhan yang terus menjaga kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang bentar kami renungkan boleh menjadi pedoman bagi kami untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Mazmur 65 ayat yang ketiga. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Hari ini kembali kita akan belajar tentang doa. Saudara, Mazmur 65 ini adalah Mazmur ucapan syukur, Mazmur pujian kepada Allah. Kita tahu Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud berulang kali mengalami berbagai peristiwa yang berat yang dia gumulkan. Setiap kali dia mengalami kesulitan, setiap kali dia mengalami pergumulan, dia datang, dia berseru kepada Tuhan. Dan penafsir mengatakan, saudara, Mazmur 65 ini adalah sebagai ungkapan syukur Daud karena doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Maka Daud mengucap syukur dan memuji Allah. Nah, dari perkataan Daud bahwa Tuhan menjawab doa, kita dapat belajar satu kebenaran, yaitu karakter Allah yang mendengarkan doa. Allah menerima doa kita, umatnya. Allah menerima doa-doa kita sebagai persembahan. Dia disukakan oleh doa-doa yang dipersembahkan oleh umatnya. Dan Allah bertindak berdasarkan penerimaannya. Ini yang membedakan Allah kita dengan ilah-ilah yang lain. Alkitab mengatakan ilah yang lain itu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berbicara. Ini juga yang menjadi rencana Tuhan, karya Tuhan. Tuhan membuka akses kita untuk kita bisa langsung datang berjumpa dengan Allah Bapa. Kita bisa langsung berdoa, Allah bisa langsung mendengar doa kita. Kemudian kita lanjut kepada perenungan berikutnya. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha tahu. Dia tahu sebelum kita mengucapkan permohonan kita. Bahkan dia tahu segala kebutuhan kita. Lebih dari diri kita sendiri. Dia tahu semuanya. Lalu kalau dia tahu bahwa Allah tahu segala sesuatu, pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa lagi? Maka kita perlu memperhatikan dua hal. Saya kutip dari Jonathan Edwards, dia katakan begini. Sebenarnya kita tidak berdoa untuk memberitahu Allah akan segala kebutuhan kita. Karena kita mengerti Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu kebutuhan kita bahkan lebih baik daripada diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita kemudian nggak perlu berdoa lagi. Ya, kita bisa menaikkan doa permohonan kita, tetapi saudara perlu menyadari bahwa ketika kita meminta, menyatakan permohonan kita, jangan kita memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. Dia tahu yang terbaik, dia mengerti keadaan kita. Yang kedua, kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Allah. Karena kita mengerti Allah itu sempurna, segala kehendak dan rancangannya sempurna. Tidak mungkin kita yang tidak sempurna ini mengubah yang sempurna. Sebaliknya, yang sempurna mengubah yang tidak sempurna. Memang seringkali kita mendengar dan melihat seakan-akan Allah ini digerakkan oleh doa-doa umatnya. Namun kita tidak boleh menganggap bahwa Allah dikendalikan melalui doa-doa manusia. Jonathan Edwards berpendapat bahwa Allah senang untuk menganggap doa sebagai sarana dari penganugerahan kasih-Nya. Jadi seolah-olah
Tuhan bertindak oleh karena doa. Padahal sebenarnya Allah sudah menetapkan tujuan, Allah sudah menetapkan hasil, tetapi Dia juga menetapkan sarananya. Ya, Tuhan sudah tetapkan tujuan, Tuhan sudah tetapkan hasil, tapi Tuhan juga tetapkan sarananya. Sarananya itu adalah lewat doa. Dan inilah yang perlu kita pahami, kita mengerti. Doa adalah sarana yang sudah Tuhan tetapkan untuk Dia menyalurkan kehendaknya, untuk mewujudkan segala ketetapannya. Maka kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan, tetapi kita berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dan kita dapat dipakai menjadi alatnya. Jadi saat kita berdoa perlu kesadaran untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bukan Allah yang diubah oleh doa, tetapi kitalah yang seharusnya siap diubah oleh Tuhan melalui doa-doa kita. Doa menolong kita untuk memikirkan bahwa kita sebenarnya memang bergantung kepada Tuhan. Kita lemah, Tuhan yang kuat. Kita terbatas, Allah yang tidak terbatas. Kita bergantung baik dalam permintaan maupun dalam penerimaan. Jadi kiranya melalui renungan singkat hari ini ya tentang doa, kita dapat memahami karakter Allah dan karakter kita. Doa sebagai tanda kerendahan kita dan kebergantungan kita kepada Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami boleh mengerti dan mempraktekkan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur karena Tuhan memberikan akses, kami bisa menjumpai Engkau kapanpun. Dan Engkau Allah yang berkenan untuk mendengar doa-doa kami. Engkau disukakan oleh doa-doa umat-Mu. Tapi biarlah kami juga boleh mengerti. Ketika kami menaikkan doa-doa kami tidak memaksa Engkau, kami tidak mengubah pikiran Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha sempurna, Engkau Allah yang tahu segalanya. Biarlah kami boleh datang dengan penyerahan dan bahkan siap datang untuk diubah sesuai dengan rencana-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Di